Permaisuri es berkata, jauh lebih mudah bagi kita untuk menyerap esensi es misterius berjenis. Kita semua adalah roh Anda, dan asal-usul kita akan menyerap sebagian darinya, sementara lebih dari itu akan disegel ke dalam tubuh kita. Energi ini akan berguna ketika Anda mencoba untuk membentuk inti jiwa kedua Anda. Petik 2. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, Huo Yuhao cepat mengakui. Permaisuri es melanjutkan, oke, kalau begitu aku akan mulai, dan permaisuri salju akan pergi berikutnya, kemudian Skydream, dan Star Anise yang terakhir. Anda akan mengambil giliran Anda ketika kita selesai. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk bahwa dia mengerti. Skydream Ichewong menatap dengan cemas pada Ice Empress di sampingnya dan berkata, apakah Anda butuh bantuan, Ice Empress? Enyahlah, permaisuri es mendorongnya pergi ketika dia melayang di depan pilar tunggal. Lampu hijau yang kuat menerangi setiap sudut gua kecil ini. Setiap pilar esensi tampaknya menjadi hidup di bawah kilau hijau. Permaisuri es bergeser ketika ekor kalajengking hijau besar tampak di belakangnya. Kait mengkilap menusuk dengan ganas ke pilar di depannya. Cih! Suara lembut mengguncang udara dingin di dalam gua. Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan gelombang dingin yang lebih kuat meresap di sekitarnya, dan gelombang energi juga menjadi lebih kuat di dalam semua gelombang dingin itu. Namun, itu hanya terjadi sesaat. Huo Yuhao bisa melihat di saat berikutnya bahwa gelombang cairan biru gelap dengan cepat mengalir ke tubuh Ice Empress melalui kait tajam di ekornya, dan dia menyerap cairan di dalamnya. Permaisuri es adalah jiwa bela diri Huo Yuhao, dan Huo Yuhao bisa merasakan sesuatu yang berubah begitu dia mulai menyerapnya. Kekuatan jiwa yang kaku di dalam tubuhnya mulai beredar sekali lagi. Selanjutnya, kekuatan jiwanya mulai menguat ketika unsur-unsur murni es mengalir ke tubuhnya. Permaisuri es merentangkan kedua tangannya ke kedua sisi, dan berubah menjadi dua penjepit besar yang melambai berirama di udara saat mereka mengalir dengan warna hijau kebiruan. Lampu hijau terjalin dan melengkung satu sama lain di udara ketika rune hijau aneh dan mesin terbang terbentuk satu demi satu di belakangnya sebelum dicetak di tubuhnya. Kekuatan jiwa Huo Yuhao meningkat dengan lambat. Namun, pola Ice Jade Empress Scorpion dengan jelas bersinar di punggungnya. Bukan itu saja, kerangka Ice Jade Empress Scorpion bersinar berkilau. Asal-usul Ice Empress tinggal di dalam tulang-tulang itu. Permaisuri es mulai menyatu dengan dan menyegel esensi es misterius berjenis, dan esensi itu secara alami tersegel ke dalam kerangkanya. Prosesnya sangat cepat. 15 menit berlalu ketika pilar pertama meredup, dan cairan yang begitu hidup dan penuh vitalitas benar-benar menghilang. Tiang esensi es hancur dengan pop ringan dan berubah menjadi massa debu es. Tubuh Ice Empress menjadi lebih banyak material setelah menyatu dengan esensi pilar. Meskipun masih tidak bisa dibandingkan dengan tubuh aslinya, Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa dia jauh lebih hidup daripada sebelumnya. Dua penjepit menjulur dari sisinya, dan masing-masing menjepit pilar sambil terus menyerap lebih banyak. Skydream Ichewong terbang dengan tenang di belakang Ice Empress. Tidak ada yang berpengalaman seperti dia dalam menyerap manifold Mysterious Ice Essence, dan kembali ketika dia pertama kali menyerapnya, dia pergi tidur nyenyak dalam waktu yang lama karena ada terlalu banyak energi di dalam SS, bahkan setelah menyerap tetapi sedikit. Dia bisa menyerap lebih banyak ketika dia menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu, dan dia berhasil mengumpulkan energi asal-usulnya yang luar biasa setelah 1 juta tahun. Sayangnya, energi-energi itu dikaruniai kepada orang lain ketika dia tiba di Great Stardew Forest. Dia tidak mahir dalam pertempuran, dan karenanya dia menjadi sumber nutrisi yang besar bagi Dewa Bis, Ditian, dan sekelompok binatang buas besar bintang besar Dew Forest. Seperti yang dikatakan oleh Permaisuri Es, jika dialah yang telah menyerap semua esensi es misterius berjenis saat itu, sulit untuk mengatakan siapa makhluk jiwa nomor 1 di dunia ini. Skydream Ichewong melindungi Permaisuri Es dari belakang, sehingga jika dia menyerap terlalu banyak, dia bisa membantunya dengan menarik beberapa. Namun, Ice Empress sangat kuat. Dia sudah memiliki 400.000 tahun kultivasi sebelum bergabung dengan Huo Yuhao. Meskipun manifold Mysterious Ice Essence sangat kuat, kekuatan asalnya jauh lebih kuat daripada Skydream Ichewong saat itu. Dia menyerap satu pilar demi pilar. Tubuhnya menjadi semakin material,
seolah-olah dia adalah manusia yang nyata. Huo Yuhao bisa merasakan bahwa kesadaran permaisuri es dan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam esensi es manifold berangsur-angsur memungkinkannya mengambil bentuk yang sepenuhnya terbentuk dari energi es. Seperti yang dikatakan oleh permaisuri es, dia bisa agak jauh dari Huo Yuhao untuk jangka waktu dalam kondisi seperti itu tanpa mengalami masalah. Ini adalah peningkatan kualitas intrinsiknya. Dia akan memiliki kekuatan bertarungnya sendiri bahkan tanpa mengandalkan Huo Yuhao. Tentu saja, dia masih jauh dari bagaimana dia berada di masa jayanya. Permaisuri es baru mulai melambat setelah dia menyerap 7 pilar esensi es. Beberapa energi itu terintegrasi dengan asalnya, sementara dia mulai menyegel yang lain ke asalnya. Dia mulai mengerahkan banyak upaya setelah yang ketujuh. Dia masih bisa menyerap yang kedelapan sendirian, tetapi dia tidak bisa menyerap dua sekaligus, sementara gua menjadi sedikit lebih hangat setelah pilar-pilar itu menghilang. Manifold Mysterious Ice Essence tidak begitu tak tertahankan lagi. Yang kesembilan. Kabut hijau kebiru-biruan tebal mulai muncul di sekitar Ice Empress setelah ia menyerap yang kesembilan. Kabut dingin akan berubah menjadi tetesan cairan di udara dan jatuh ke tanah. Tubuhnya mulai bergetar, dan jelas bahwa dia mencapai batasnya. Cukup sulit untuk mencerna Manifold Mysterious Ice Essence. Dia hanya bisa menyimpan sebanyak itu dengan kekuatan asalnya. Permaisuri es berjuang untuk menyelesaikan menyerap pilar kesembilannya. Dia mengambil napas dalam-dalam saat dia pergi. Lampu hijau berkedip-kedip di tubuhnya, dan gelombang energi asal-usul jenis es yang berkembang memberi semua orang perasaan bahwa dia telah memulihkan dirinya ke kekuatan puncaknya. Saya baik, Yuhao, biarkan permaisuri salju menyerap beberapa. Permaisuri es menghembuskan napas panjang saat dia melayang di sebelah Huo Yuhao. Dia harus menyerap es untuk menyatu dengan kesadarannya, jika tidak, dia mungkin meledak setiap saat karena dia menyerap terlalu banyak energi. Huo Yuhao berkomunikasi dengan Putri Salju, dan dia terbang ke udara dan datang sebelum SS. Putri Salju jauh lebih langsung daripada Ratu Salju. Dia membuka telapak tangannya dan meraih pilar dengan masing-masing, dan semua orang bisa melihatnya menarik lingkaran cahaya biru ke dalam tubuhnya sebelum mereka bergabung dengannya. Permaisuri salju berada dalam keadaan yang berbeda dari permaisuri es. Permaisuri es adalah jiwa bela diri Huo Yuhao, tetapi dia hanya mempertahankan kesadarannya. Permaisuri salju mungkin adalah roh terkuat di benua itu. Meskipun dia tidak memiliki tulang jiwa untuk diandalkan, kesadaran dan kekuatan jiwanya telah bergabung untuk menjadi roh sehingga dia bisa bertahan hidup. Dia jauh lebih material daripada kesadaran murni permaisuri es, dan dia mulai menunjukkan kekuatan yang lebih tinggi daripada permaisuri es begitu dia mulai menyerap esensi es krim beraneka ragam. Permaisuri salju selesai menyerap 2 pilar dalam waktu kurang dari 5 menit. Yang lebih mengejutkan adalah tubuhnya, yang sudah relatif material, tampaknya tumbuh. Dia tampak seperti remaja berusia 13 atau 14 tahun sebelum ini, tetapi dia tampaknya tumbuh 1 tahun lebih tua setelah menyerap 2 pilar. Dia tumbuh sedikit lebih tinggi, dan tubuhnya tampak semakin berkembang. Elemen-elemen es yang lebat berputar di sekelilingnya, seolah-olah mereka telah menemukan pemilik yang mereka sukai, dan memancarkan kegembiraan. 2 pilar, lalu 2 lagi. Permaisuri salju sedang menyerap esensi es misterius berjenis pada kecepatan yang 2 kali lebih cepat dari permaisuri es, dan tumbuh terus-menerus di tengah-tengah itu semua. 15, 16, 17, 18, secara bertahap dia tumbuh dari seorang remaja. Tubuhnya menjadi panjang dan ramping saat dadanya tumbuh lebih besar, sementara kakinya yang panjang bisa terlihat samar-samar di dalam gaun putihnya. Fitur menakjubkan Snow Empress menjadi semakin garing dan dingin. Dia perlahan meninggalkan wajahnya sebagai putri salju di belakang, dan berubah terus menjadi ratu salju. Ekspresi bingung perlahan-lahan muncul di mata biru jernihnya yang gelap, sebelum kebingungan itu berubah menjadi kebingungan, dan matanya perlahan menghilang sekali lagi. Pilar Manifold Mysterious Ice Essence menghilang terus-menerus di tengah transformasinya. 13 pilar, dia akhirnya berhenti setelah dia menyerap pilar ke-13-nya. Dia berhenti tumbuh ketika dia mencapai keadaan seorang wanita berusia 20 tahun, tetapi aura Ultimate Ice yang berasal dari tubuhnya sangat kuat.
Gaun putihnya sekarang memiliki pita putih salju di atasnya, 6 di antaranya, dan setiap pita melilitnya dengan cara yang berbeda yang melengkapi tubuhnya yang ramping dan sangat indah. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa dia berbeda, tetapi karena betapa berbedanya dia, tampaknya ada hal lain selain kekuatannya yang meningkat. Permaisuri salju mengangkat tangannya sekali lagi. Apakah dia masih ingin menyerap lebih banyak? Huo Yuhao menatapnya dengan heran. Namun, permaisuri salju kali ini tidak meraih pilar dengan tangannya. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya di depannya. Dia pertama kali membuat bentuk lengkungan sebelum 10 jari rampingnya mulai melenggang di udara. Pola biru gelap berdesir di udara, dan berubah terus-menerus ketika mereka berkumpul untuk membentuk rune aneh yang menyerupai kepingan salju. Permaisuri es menutup matanya sementara dia menyerap energi asal langit dan bumi, tetapi tiba-tiba matanya terbuka karena mesin terbang itu. Dia menatap kaget pada ratu salju di depannya, dan ketika dia melihat mesin terbang yang menyerupai kepingan salju muncul satu demi satu di depannya, matanya melebar dalam kegembiraan saat air mata mengalir di matanya. Permaisuri salju membutuhkan waktu 15 menit untuk menggambar dan menciptakan rune yang dingin, dan pada akhirnya, total 7 kepingan salju melayang di depannya. Pergilah. Ratu salju menggeram, dan 7 kepingan salju melayang ke depan dan masing-masing mendarat di satu pilar esensi es. Semua 7 pilar bersinar pada saat yang sama. Kepingan salju yang awalnya berwarna putih murni berkilau bersama esensi es dan perlahan berubah menjadi biru tua. Aura dari bayangan biru gelap itu menjadi lebih kuat setiap kali mereka berubah. Beberapa menit kemudian, ketujuh pilar runtuh pada saat yang sama, dan ketujuh kepingan salju melayang ke udara ketika mereka menyusut. Mereka berubah menjadi gelang kepingan salju yang melilit pergelangan tangan kiri Snow Empress. Permaisuri salju perlahan berbalik. Dia masih memiliki ekspresi bersih dan dingin di wajahnya, tetapi dia berkata dengan jelas, "Aku baik-baik saja." Huo Yuhao menatapnya dengan rahang agape dan mata lebar ketika dia berkata, kamu sudah memulihkan ingatanmu." Huo Yuhao bisa merasakan bahwa hubungannya dengan permaisuri salju belum benar-benar berubah dari sebelumnya, dan pikiran mereka masih terhubung. Namun, tampaknya ada sesuatu yang lain dalam kesadaran Ratu Salju, semacam keinginan. Ya, setelah menyerap Manifold Mysterious Ice Essence, permaisuri salju mungkin. Ya, jawab Ratu Salju dengan tegas. Mata Huo Yuhao langsung menjadi sangat rumit, pandangan yang dibagikan oleh Skydream Ichewong. Permaisuri salju masih nomor 3 di antara 10 binatang buas besar, setelah semua. Dia lebih rendah dari Dewa Beast, Ditian, dan Evileye Tyrant King. Ratu Salju telah memulihkan ingatannya, apakah dia masih bersedia untuk tetap sebagai roh Huo Yuhao? Seperti yang dikatakan oleh Permaisuri Es, dia bisa menemukan tuan rumah baru setelah menyatu dengan esensi es. Karena itu adalah masalahnya, dia bahkan mungkin bisa membuat kembali tubuh fisiknya. Ratu Salju telah menjadi putri salju sejak dia bergabung dengan Huo Yuhao dan tetap di sisinya. Dia seperti putrinya ketika dia masih muda, dan menjadi seperti adik perempuannya ketika dia tumbuh dewasa. Dia adalah seseorang yang Huo Yuhao merasa harus merawat dan melindungi hatinya, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengembangkan keterikatan setelah sekian lama. Huo Yuhao menatap putri salju yang berdiri di depannya. Dia memiliki kecantikan yang tak tertandingi yang bahkan cocok dengan Donger, dan Huo Yuhao bisa merasakan seutas rasa takut di hatinya. Dia benar-benar tidak ingin Ratu Salju pergi, dan jauh di dalam hatinya, dia lebih suka Ratu Salju tetap sebagai putri salju. Sedangkan untuk Skydream Ichewong, alasan emosinya yang rumit jauh lebih sederhana. Permaisuri Es menyukai permaisuri salju. Ratu Salju adalah saingannya dalam cinta. Permaisuri Es terasa panas dan dingin baginya dari awal hingga akhir, tetapi sekarang setelah permaisuri salju mendapatkan kembali ingatannya, apakah peluangnya tidak semakin berkurang? Bagaimana mungkin dia tidak sedih? Permaisuri salju tampaknya merasakan perubahan dalam emosi Huo Yuhao ketika dia berkata dengan jelas, "Aku permaisuri salju, dan aku juga nyonya salju." Huo Yuhao merasakan getaran di hatinya, dan matanya diliputi kejutan yang menyenangkan. Empress Es berubah menjadi seberkas cahaya hijau pada saat ini dan bergegas ke Ratu Salju.
Dia membuka tangannya dan memeluknya dengan erat. Kau kembali, Snow. Bagus, bagus sekali. Kamu akhirnya kembali. Petik 2. Permaisuri salju juga memeluk permaisuri es, dan senyum tipis akhirnya muncul di wajahnya yang cantik dan sedingin es. Aku baik-baik, Ice Empress. Skydream Ichewon terbang di sebelah Huo Yuhao dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Matanya suram saat Huo Yuhao menoleh ke arahnya dengan geli dan berkata, kuatkanlah, saudara Skydream. Skydream Ichewon menghela nafas. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia terbang langsung menuju esensi es misterius berjenis. Dia tidak seperti permaisuri es atau permaisuri salju, yang keduanya menyerap dua atau lebih sekaligus. Sebaliknya, dia menargetkan satu pilar dan mulai menyerapnya. Kurang dari setengah pilar yang tersisa di dalam gua setelah kedua wanita selesai menyerap bagian mereka. Huo Yuhao melakukan perhitungan kasar, ada total 45 pilar es di dalam gua. Permaisuri es telah menyerap 9, permaisuri salju telah menyerap 13, dan selain 7 pilar yang dia segel dengan metode yang tidak diketahui, 29 pilar hilang, meninggalkan 16. Skydream Ichewon ternyata jauh lebih lambat dalam menyerap es dibandingkan dengan Snow and the Empress Ice. Belum lama berselang, dia telah menyatukan hampir semua kekuatan asalnya dengan Huo Yuhao, dan elemen esnya digunakan sebagai media bagi jiwa bela diri kedua Huo Yuhao saat itu. Oleh karena itu, meskipun ia masih memiliki beberapa yang tersisa, elemen-elemen itu jauh lebih rendah daripada permaisuri salju dan es. Jika dia tidak menyerap esensi es krim beraneka ragam di masa lalu, dia mungkin tidak akan layak diserap lagi sekarang. Kedua wanita itu berpelukan sesaat sebelum mereka berangsur-angsur berpisah. Mata Sang Ratu Salju penuh dengan kesedihan, sementara mata Sang Ratu Salju dipenuhi kegembiraan. Permaisuri Salju berbalik dan mengangguk pada Huo Yuhao. Terima kasih telah merawatku selama bertahun-tahun ini. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berbuat banyak. Permaisuri salju memberinya senyum tipis dan berkata, saya selalu sangat jelas tentang bantuan dan dendam. Saya akan selalu menemani Anda karena membiarkan saya hidup lagi, dan kami akan selalu mengikuti Anda jika Anda berhasil menembus level itu. Bahkan jika Anda gagal, saya akan mengikuti Anda sampai akhir hidup Anda, dan membuat rencana saya sendiri setelah Anda meninggalkan dunia ini. Petik 2. Jelas, Huo Yuhao tidak berpikir Ratu Salju akan mengatakan hal-hal seperti itu, dan dia menatapnya dengan ekspresi heran di wajahnya. Wajah dingin Snow Empress meleleh menjadi senyuman ketika dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih kerah Huo Yuhao. Huo Yuhao menatapnya dengan kaget. Permaisuri Salju menarik tangannya terbuka ke kedua sisi, membawa ke meja Huo Yuhao bersama mereka, mengungkapkan dadanya. Huo Yuhao langsung malu ketika dia meraih tangan Ratu Salju. Apa yang kamu lakukan, Snow Empress? Mata cantik permaisuri salju itu sedikit menyipit saat dia menatap dada Huo Yuhao. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Bisgat Ditian. Petik 2. Huo Yuhao menyadari bahwa perhatiannya terfokus pada skala terbalik di dadanya. Rasa malunya surut ketika dia melepaskan tangan Ratu Salju. Tangan permaisuri salju halus tetapi dingin, seperti salju lembut dan es yang tanpa kehangatan, namun sempurna dan tanpa cacat. Permaisuri salju meliriknya dan berkata, jangan khawatir. Dengan bantuan kami, sekali kekuatan Anda mencapai tingkat tertentu, Anda pasti akan dapat melepaskan beban dari skala terbalik di Tian. Tapi itu tidak mungkin sekarang. Meskipun saya telah bangkit, saya akan menekan kekuatan saya sendiri. Kalau tidak, Ditian akan bergerak melawanmu begitu dia menyadari bahwa aku menghuni tubuhmu. Petik 2. Ketika kamu berhasil mendapatkan cincin ke-8, lakukan perjalanan ke ekstrim North. Ada tempat di sana yang cocok untuk membantu terobosan kultivasi Anda. Bahkan Ditian tidak akan memiliki waktu yang mudah membunuhmu begitu kamu menjadi Titlet Douluo. Petik 2. Huo Yuhao memiringkan kepalanya untuk mengakui. Permaisuri salju menakutkan seperti itu. Dia adalah satu-satunya yang bekerja keras untuk membebaskan diri dari belenggu Bisgat ketika itu hanya Ice Empress dan Skydream Ichewon bersamanya. Tetapi ketika permaisuri salju terbangun, kata-katanya jelas berarti bahwa dia ingin membantunya membebaskan diri.
Inilah perbedaan antara kekuatan mereka. Permaisuri salju menutup bajunya ketika dia berbalik ke Ice Empress dan berkata, asal-usulku sudah stabil. Dengan bantuan Manifold Mysterious Ice Essence, aku bisa mendapatkan kembali kekuatanku sejak dulu. Mulai sekarang, kita akan mengajarinya seni mengendalikan es. Petik 2. Baiklah, Empress S mengangguk ketika dia setuju. Permaisuri salju berbalik ke arah Huo Yuhao dan berkata, terakhir kali, kamu terlalu lemah, jadi kamu tidak bisa mempelajari ini bahkan jika kami memang mencoba mengajarimu. Anda memiliki fondasi tertentu dalam kekuatan spiritual Anda pada titik ini, dan kekuatan jiwa Anda cukup untuk mengendalikan kemampuan tipe S yang relatif lebih kuat, sehingga Anda dapat mulai belajar sekarang. Anda harus menerobos untuk menjadi Douluo berjudul dalam waktu 2 tahun. Setelah itu, Anda harus bekerja keras untuk itu. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk. Dia tiba-tiba menyadari bahwa keyakinannya bahwa permaisuri salju mungkin akan meninggalkannya setelah dia bangun sepenuhnya salah. Kebangkitan permaisuri salju malah membuatnya merasa jauh lebih sedikit tekanan, dan seringkali, itu yang paling santai baginya ketika dia tidak harus mempertimbangkan masa depannya sendiri. Dengan permaisuri salju dan permaisuri es memberinya petunjuk, jika kemampuannya untuk mengendalikan es dapat terus meningkat, kekuatan keseluruhannya pasti akan meningkat. Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri kembar, tetapi jiwa bela diri utamanya adalah mata rohnya dari awal hingga akhir. Meskipun dia telah menemukan 3 keterampilan Haodong tertinggi, keterampilan itu memiliki dasar dalam kekuatan spiritual, dan kemampuan tipe S-nya semuanya murni disalurkan melalui keterampilan jiwa. Kontrolnya atas es dicapai terutama melalui kekuatan spiritual untuk mengendalikan unsur-unsur es. Metode yang dibicarakan oleh Ratu Salju jelas tidak begitu sederhana. Skydream Ichewom relatif lebih lambat dalam menyerap Manifold Mysterious Ice Essence. Dia berhasil menyerap 1 setelah beberapa saat, meninggalkan 15 pilar. Permaisuri Salju berkata, kamu juga harus menyerap beberapa, Star Anise. Rumput es anise misterius bintang bergoyang di bahu Huo Yuhao dan meluncur. Itu terbang di sebelah Skydream Ichewom dan mendarat dengan stabil di tanah. Ia menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi saat melepaskan lingkaran warna biru untuk membungkus pilar. Cahaya berdesir saat pilar bersinar. The Star Anise mulai menyerapnya. Elemen Star Anise juga es. Selain itu, ia telah tinggal di sebelah Ice Cold Yin Yang Well, Extreme Chill Ice Spring sepanjang hidupnya, dan atributnya tidak lemah sama sekali. Meskipun Star Anise tidak memiliki budidaya yang sangat kuat, itu masih menyerap es lebih cepat daripada Skydream Ichewom. Permaisuri es berdiri di sebelah permaisuri salju. Dia jelas-jelas bawahan. Huo Yuhao memiliki perasaan aneh di hatinya, kebangkitan permaisuri salju segera menjadikannya pemimpin dari keempat rohnya, dan dia tampak seperti kakak perempuan yang mengurus semua orang. Sangat disayangkan bagi saudara Skydream. Aku ingin tahu apakah dia masih bisa bersama dengan permaisuri es. Saya harap dia bisa. Permaisuri salju berkata, sementara mereka menyerap es, izinkan saya membawa Anda berjalan-jalan di dunia es. Dia mengangkat tangan kanannya saat berbicara dan dengan lembut meletakkannya di dahi Huo Yuhao. Huo Yuhao segera merasakan hawa dingin yang ekstrim menembus otaknya, dan kesadarannya kelihatannya pergi ke dunia lain di saat berikutnya. Dunia itu putih, semuanya putih, tetapi juga sangat sunyi, dan tidak ada suara sama sekali. 1 tetesan tiba-tiba muncul tanpa suara. Itu melayang di udara dan memancarkan riak berbasis air yang lembut. Air adalah fondasi salju dan es. Air adalah sumber dari segala sesuatu, dan semua kehidupan. Kekuatan air adalah air dapat mengalir ke apa saja. Petik 2. Tetesan segera bertambah besar saat dia berbicara. Ketika telah menjadi begitu besar sehingga bahkan kesadaran Huo Yuhao harus melihat ke atas, tiba-tiba meledak, dan berubah menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya yang berhamburan ke segala arah. Ada yang besar dan kecil, dan yang dirasakan Huo Yuhao hanyalah uap air saat mereka terbang di udara. Ya, air bisa mengalir ke segalanya. Hanya dengan air akan ada kehidupan dan alam. Ya, air adalah sumber dari semua kehidupan. Tetesan berhenti di depan Huo Yuhao. Dia mencoba mengendalikan dirinya dengan pikirannya,
dan dia menyadari betapa terkejutnya dia benar-benar memiliki tubuh, dan dia mengangkat tangannya untuk menyentuh tetesan ini dengan lembut. Tetesan air berhenti di ujung jarinya, dan perasaan basah itu membasahi jarinya. Mungkin itu karena dunia ini terlalu luas dan sunyi, tetapi Huo Yuhao merasa sangat nyata ketika jarinya menyentuh tetesan air. Air, ketika ada kehidupan. Tiba-tiba, tetesan di sekelilingnya berubah, dan suhu udara turun drastis. Tetesan itu berangsur-angsur menjadi es. Es dan salju semuanya berasal dari air, tidak peduli keadaannya. Air menjadi es karena suhu rendah. Es adalah air dalam bentuk padat. Ini air yang keras, dan air yang tangguh. Petik 2. Butir-butir es kecil berhamburan di tubuh Huo Yuhao. Dia bisa merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya, dan dia mencoba untuk memblokirnya secara tidak sadar, tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Dia hanya bisa membiarkan kristal es itu menyerangnya. Ini sangat menyakitkan. Es adalah ketangguhan air. Massa besar kristal es menempel di tubuhnya saat mereka mengepul ke arahnya. Namun, Huo Yuhao hanya merasa dingin dan segar, bukannya dingin. Seni mengendalikan es terletak pada pengontrol suhu. Setelah Anda memahami rahasia suhu dan karakteristik air, Anda akan membuat beberapa kemajuan dalam seni mengendalikan es. Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan tingkat pertama mengendalikan es, perubahan suhu. Petik 2. Bola es yang menekan tubuh Huo Yuhao tiba-tiba berubah, dan semuanya meleleh. Perasaan dingin dan menyegarkan secara instan menjadi perasaan dingin dan dingin menusuk tulangnya, dan Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil kedinginan. Air yang membeku menjadi es akan melepaskan panas dalam jumlah besar, sedangkan es yang meleleh ke dalam air membutuhkan panas dalam jumlah besar. Karena itu, Anda tidak akan merasa dingin begitu cepat ketika es menekan Anda, tetapi es itu akan menyedot panas dari tubuh Anda ketika mencair, dan kemudian dingin akan datang. Petik 2. Kata-kata Ratu Salju bergema di benak Huo Yuhao. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar mengerti es, meskipun dia memiliki ultimate ice. Dia telah mengabaikan banyak hal tentang asal-usul es. Dingin bukan hanya tentang mengendalikan suhu. Lebih penting lagi, itu mewakili pemahaman tentang es itu sendiri. Keputihan di sekitarnya menghilang di tengah keheningan, dan Huo Yuhao kembali ke Manifold Mysterious Ice Cavern. Namun, ia telah memasuki kondisi pencerahan pada saat ini. Permaisuri salju tidak banyak mengajarinya, tetapi dia berbicara tentang fondasi dan akar. Permaisuri es memandang Ratu Salju dengan senyum tipis di wajahnya. Aku tidak pernah berharap kamu menjadi guru suatu hari. Permaisuri salju tersenyum tipis dan berkata, bukankah aku pernah menjadi guru bagimu sebelumnya? Permaisuri es mengambil beberapa langkah ke depan dan meraih salah satu tangan permaisuri salju. Dia bersandar dengan lembut ke arahnya dan berkata, Snow, aku sangat merindukanmu. Senang sekali kau kembali. Petik 2. Permaisuri salju mengangkat tangannya dan membelai wajah Empress Es dengan lembut. Kamu gadis bodoh. Anda beruntung dan bahagia, apakah saya di sini atau tidak? Setidaknya, Anda jauh lebih diberkati daripada saya. Petik 2. Permaisuri Es tertegun sejenak saat dia berdiri tegak. Mengapa kamu mengatakannya? Permaisuri salju melirik Skydream Ichewom, yang masih menyerap esensi dengan susah payah, dan berkata, karena kamu memilikinya. Ekspresi Ratu Es berubah ketika dia menundukkan kepalanya dan berkata, kamu keberatan dengan kehadirannya. Mata sang Ratu Salju berubah sedikit, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin ketika dia berkata dengan jelas, ya, aku keberatan dengan kehadirannya. Bunuh dia untukku. Petik 2. Ah. The Ice Empress berseru dengan kaget. Dia melepaskan tangan permaisuri salju ketika dia tersandung ke belakang, dan dia menatap permaisuri salju dengan ekspresi tidak percaya. Mengapa? Mengapa kamu ingin membunuhnya? Dia tidak akan menjadi ancaman bagi Anda. Itu benar, kaulah yang aku suka. Petik 2. Permaisuri salju menjawab dengan jelas, karena aku yang kamu suka, dan dia terus bertahan denganmu, lalu apa gunanya untuk membuatnya tetap ada? Apakah Anda masih permaisuri es yang penuh dengan keinginan untuk membunuh saat itu? Bunuh dia. The Ice Empress tertegun sejenak. Kerangkanya sedikit gemetar,
dan dia membungkukkan kepalanya dan menatap Skydream Icewom, yang masih bekerja keras menyerap SS. Matanya berbinar tanpa henti. Dia tahu bahwa Skydream Icewom pasti bisa mendengar apa yang dikatakan Permaisuri Salju meskipun dia menyerap SS. Namun, dia tidak bereaksi sama sekali. Apakah dia tidak tahu bagaimana berbicara untuk hidupnya sendiri? Kenapa? Kenapa tidak bicara? Permaisuri Salju berkata dengan jelas, dia tidak berguna. Dia adalah cacing es, dan dia hanya berhasil mengumpulkan beberapa kekuatan dengan mengandalkan hidupnya yang panjang karena dia menyerap Manifold Mysterious Ice Essence. Namun, kekuatannya diserap oleh Dewa Binatang dan binatang buas besar bintang hutan Dou. Dia menyatu dengan Huo Yuhao sesudahnya, dan belum lama ini, dia menggabungkan semua asal spiritualnya dengannya. Saat ini, dia sama sekali tidak berguna. Membunuhnya tidak akan mempengaruhi kita, dan tidak akan mempengaruhi Yu Hao. Kita bisa bersama tanpa dia datang di antara kita. Tunggu apa lagi, Ice? Lakukan. Aku, The Ice Empress menggigil kuat ketika kabut berair muncul di matanya yang indah. Permaisuri Es sangat berkonflik saat dia berdiri di sana. Skydream Icewam, yang sangat mencintai dia, berdiri di belakangnya, sementara Permaisuri Salju, yang selalu dia cintai, berdiri di depannya. Apakah saya benar-benar harus memilih di antara mereka? Permaisuri Es adalah binatang buas, tapi dia sudah lama memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Kebangkitan kecerdasan tidak diragukan lagi akan menghasilkan perasaan dan emosi. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan betapa baiknya Skydream Icewom baginya? Itu terutama benar ketika bahaya mengetuk pintu rumahnya selama beberapa episode, dan Skydream Icewom telah membelanya dengan nyawanya setiap saat. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan apapun untuknya, ketika dia akan memberikan segalanya untuknya? Dia telah menghabiskan setiap hari dengan Skydream Icewom sejak dia pergi ke Huo Yuhao. Binatang buas tingkat atas juga punya perasaan, dan pada saat ini, Permaisuri Salju memintanya untuk membunuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak berkonflik? Snow, tidakkah kamu mengatakan sebelumnya bahwa dia sangat baik padaku, dan bahwa aku harus, Permaisuri Es berbicara dengan suara bergetar. Permaisuri Salju berkata dengan jelas, itu sebelumnya. Saya tidak bisa memberi Anda rasa aman saat itu, dan saya tidak bisa bersamamu. Saya bersedia memiliki seseorang di sekitar untuk melindungi Anda. Tetapi sekarang berbeda, dan saya telah kembali. Tidak ada orang lain di dunia ini yang lebih cocok untuk melindungi Anda daripada saya. Keberadaannya hanya akan menjadi gangguan bagi kita ketika kita bersama. Saya tidak ingin melihatnya. Kenapa kamu tidak bergerak? Petik 2. Salju. Empress Ice memprotes dengan susah payah. Permaisuri Salju berkata dengan dingin, itu berarti Anda tidak tahan untuk bergerak melawannya. Tidak apa-apa. Jika Anda tidak mau, maka saya akan melakukannya. Permaisuri Salju melayang ke depan saat dia berbicara, dan tiba di depan Ice Empress dalam sekejap. Permaisuri Es belum bereaksi ketika tangan kiri Permaisuri Salju menekan lembut bahunya. Kepingan salju mengembun satu demi satu, dan dengan cepat membungkus tubuh Ice Empress. Kepingan salju membuatnya tetap di tempat dan melumpuhkannya. Meskipun mereka semua adalah bentuk energi yang berasal dari kesadaran mereka, kekuatan Snow Empress lebih unggul daripada Ice Empress. Selanjutnya, Permaisuri Es tertangkap basah. Permaisuri Es diperbaiki di tempatnya oleh Permaisuri Salju, dan tubuhnya dengan cepat setengah berputar. Dia menyaksikan dengan kaget ketika Permaisuri Salju menyapu melewatinya, dan telapak tangannya yang jernih dan biru gelap menempel di belakang jantung Skydream Icewom. Tidak, The Ice Empress menjerit. Suaranya dipenuhi dengan ketakutan dan penderitaan saat lampu hijau yang kuat meletus dari tubuhnya sementara dia berjuang untuk membebaskan diri dari belenggu Ratu Salju. Permaisuri Es terlalu akrab dengan telapak Permaisuri Salju, Gletser tanpa salju, serangan terkuat Permaisuri Salju. Bahkan dia mungkin tidak akan selamat jika serangan ini digunakan untuk melawannya, apalagi Skydream Icewom. Permaisuri Es merasa seolah-olah jantungnya baru saja berdetak kencang, dan ketakutan yang tak terkatakan memenuhi hatinya. Dia sudah mati, Salju telah membunuhnya. Salju telah membunuhnya. Mata Ice Empress berangsur-angsur memerah saat dia berteriak histeris.
Aura es yang datang dari tubuhnya naik dengan cepat ketika lampu hijau meletus, dan serpihan Snow Empress yang menahannya turun dengan kecepatan luar biasa. Skydream Ichewon berdiri di sana tanpa bergerak. Ada lapisan biru gelap di tubuhnya. Permaisuri es terlalu akrab dengan warna biru gelap yang dipenuhi dengan bau kematian. Gletser tanpa salju merenggut semua kehidupan, dan bahkan seseorang yang sekuat dewa binatang mungkin akan terluka parah jika permaisuri salju telah memukulnya kembali ketika dia berada di kekuatan penuhnya. Hanya ada satu metode untuk bertarung melawan Snowless Glacier, dan itu adalah untuk tidak membiarkan permaisuri salju mendekat. Tapi betapa mudahnya untuk tidak membiarkan permaisuri salju mendekat. Skydream Ichewon juga tidak berdaya, dan dia dipukul begitu saja. Vitalitasnya tampaknya lenyap dalam sekejap. Gletser tanpa salju adalah sesuatu yang bisa membekukan bahkan roh. Bam! Kepingan salju tersebar ke segala arah. Permaisuri es akhirnya berhasil menembus belenggu ketika dia menerkam histeris menuju Skydream Ichewon. Permaisuri salju memblokirnya dengan cepat. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya mengepul ke segala arah saat mereka menjadi penghalang yang menghentikan permaisuri es. Permaisuri es menjerit saat dia menekan tangannya ke depan. Bayangan ais jadi Empress Scorpion berkilauan di belakangnya saat cahaya hijau yang kuat berubah menjadi pilar besar yang langsung menuju Snow Empress. Kamu berani menyerangku, Ais. Ratu Salju berteriak dengan marah. Mengapa? Kenapa kamu harus membunuhnya? Dia tidak akan pernah menjadi ancaman bagi Anda. Mengapa kamu membunuhnya? Mengapa? Empress Ais menangis dan melolong sedih. Tangannya meledak dengan cahaya Ultimate Ice, yang dipalu terus-menerus melawan Snow Empress. Dia sepertinya sudah gila saat ini, emosinya di luar kendali. Permaisuri salju hanya menggunakan satu tangan ketika dia membela diri melawan serangan gila Sang Ratu Es. Namun, dia tidak menjawab pertanyaannya. Mengapa? Dia tidak pernah menjadi ancaman bagi siapapun, dan dia hanya hidup sedikit lebih lama daripada orang lain. Tetapi semua orang ingin menargetkannya, untuk menyakitinya. Apa yang salah yang pernah dilakukannya? Kenapa, Snow, mengapa kamu harus melukainya? Petik 2. Air mata menetes dari mata Ice Empress seperti air terjun, dan mereka dengan cepat berubah menjadi kristal es. Kristal-kristal es itu bahkan mengandung kekuatan jiwanya, diwarnai dengan energi hijau. Kamu jatuh cinta padanya, Ice. Permaisuri salju mendorong keluar dengan tangannya dan mendorong Empress Es kembali. Permaisuri Es tertegun sejenak ketika dia berhenti menyerang, dan membiarkan tubuhnya didorong beberapa meter ke belakang.